Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clara Nifadiar dengan NIM 12106230099 dari kelas SI1. Di video ini saya akan membahas kembali apa yang saya dapatkan setelah mempelajari filsafat. Dan di sini saya akan membahas terkait salah satu cabang filsafat, yaitu epistemologi. Teori dalam filsafat ini bersangkutan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang pengetahuan. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata episteme, yaitu pengetahuan atau pemahaman, dan logos yang artinya alasan atau argumen, dan secara keseluruhan dapat diterjemahkan sebagai argumen pengetahuan. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang hakikat pengetahuan dan cakupannya. Maksud cakupan pengetahuan adalah epistemologi mengkaji keseluruhan komponen pengetahuan seperti sumber, metode memperoleh, dan kriteria kebenarannya. Epistemologi merupakan studi knowing about knowing atau upaya mengetahui tentang proses mengetahui. Beberapa pertanyaan yang termasuk dalam epistemologi, misalnya apa yang dimaksud dengan pengetahuan, bagaimana cara memperoleh pengetahuan tertentu, dan apakah pengetahuan yang telah kita miliki sudah benar atau ada kekeliruan. Hal ini juga berkaitan dengan cara berpikir logika. Logika sendiri menjadi alat dan hal fundamental yang tak terkecuali ketika berfilsafat. Filsafat yang baik adalah filsafat yang diikuti dengan argumen logis. Dengan adanya logika, seseorang dapat mempelajari prinsip-prinsip penalaran yang valid dan struktur argumen yang benar. Logika berfokus pada cara berpikir rasional dan penggunaan alat-alat berpikir yang tepat dalam merumuskan dan mengevaluasi argumen. Logika membantu kita dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang memastikan kebenaran dari suatu penalaran. Lalu yang saya dapatkan terkait lahirnya filsafat, yaitu filsafat berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang hadir dalam kehidupan. Lalu mengapa pertanyaan-pertanyaan itu bisa muncul? Karena pada dasarnya manusia selalu ingin mengerti dunia di sekitarnya, sehingga kita mencoba untuk memahami dunia dengan segala macam caranya. Hal ini membuat mitos hadir sebagai jawaban atas pertanyaan manusia tentang dunianya. Walaupun begitu, filsafat lahir bukan hanya dari pertanyaan, melainkan filsafat lahir dari suatu pemikiran kritis. Filsafat mengkritik dan mengkonstruksi pemahaman manusia melampaui mitos yang ada. Hal ini perlu diperhatikan dalam filsafat adalah cara berpikir rasional yang sebetulnya berbeda dengan cara berpikir yang ada dalam mitos. Ciri-ciri pikiran kefilsafatan sendiri dapat dibagi menjadi 6 garis besar menurut Louis O. Katzoff. Yang pertama, pemikiran filsafat merupakan sesuatu yang konsepsional. Artinya, filsafat merupakan pemikiran tentang sesuatu yang umum. Lalu yang kedua, sebuah filsafat harus bersifat koheren. Keruntutan dan kelogisan diperlukan dalam membangun bangunan filsafat yang baik. Hal ini berkaitan dengan aturan penalaran yang rasional. Yang ketiga, konsep-konsep dalam filsafat mesti bersifat nasional. Lalu yang keempat, filsafat haruslah komprehensif. Artinya filsafat berpikir dan menjelaskan dengan menyeluruh, tidak sepotong-sepotong yang menghasilkan kesimpulan yang keliru. Lalu yang kelima, filsafat adalah suatu pandangan tentang dunia dan segala hal di dalamnya. Lalu yang terakhir, filsafat membuat suatu definisi pendahuluan yang menjadi dasar-dasar kepercayaan kita. Filsafat dengan makna kemanusiaan memiliki hubungan yang erat di mana filsafat membuka pikiran seseorang untuk melihat dunia dari perspektif yang beragam. Hal ini meningkatkan toleransi terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan, membantu mengurangi konflik, serta membentuk masyarakat yang lebih menyeluruh dan harmonis. Dalam kehidupan sehari-hari, filsafat dapat mengasah kemampuan berpikir kritis, mengidentifikasi argumen yang valid, dan mengenali kelemahan dalam berbagai pendekatan dan keyakinan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang argumen dan alasan di balik pandangan tertentu,
seseorang dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat juga dapat membantu individu untuk merenungkan tentang nilai dan makna kehidupan. Dengan memahami nilai-nilai yang dianggap penting, seseorang dapat hidup lebih bermakna dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan yang berarti.